Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 19. Benar-benar jatuh cinta. Sedangkan Winda dia berjalan dengan perlahan menuju meja kerjanya. Sambil memikirkan sesuatu. Yang pastinya dia sedang memikirkan siapa lagi selain pria dingin itu. Apa dia lupa semalam siapa yang sudah memelukku pertama kali? Dan sekarang dia malah marah-marah padaku hanya karena hal tidak disengaja itu. Apa sampai segitunya dia tak ingin ada yang mengetahui jika aku ini istrinya? Jahat sekali. Bro. Buku-buku yang Winda bawa terjatuh ke lantai dan berserakan. Winda tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Winda pun segera berjongkok untuk mengumpulkan buku-buku itu kembali. Maafkan aku. Winda mendengar pria itu meminta maaf. Malas dan sangat tidak ingin berdebat. Winda menghela nafas panjang. Lalu Winda menjawab dengan santai. Tidak apa-apa. Permisi. Bukankah kau yang waktu itu? Ucapnya lagi pada Winda. Yang mana ya? Aku tidak pernah mengingat dirimu. Winda berdiri dan menatap wajah pria itu. Dia sama sekali tak ingat. Aku tidak ingat. Permisi. Winda pun langsung pergi meninggalkan pria itu. Perkenalkan, namaku June. Pria itu tetap tidak mau menyerah. Dia malah mengikuti langkah Winda. Winda melirik ke samping kanannya. Pria itu mensejajarkan langkah dengannya. Winda menghentikan langkahnya dan pria itu yang bernama June ikut berhenti. Dia tersenyum lebar menyeringai seperti orang bodoh. Winda mengernyit heran. Ada apa dengannya? Kenapa malah tersenyum seperti itu? Namamu Winda kan? Karyawan baru. Ucap pria itu lagi. Hufet. Kalau iya kenapa? Kau mau apa denganku? Please, jangan mengganggu pekerjaanku. Winda pun kembali melangkahkan kaki. Melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Ada apa dengannya? Hari ini sudah cukup si wanita ular berwajah sinis itu yang menggangguku. Tapi jangan menambahkannya lagi ya Tuhan. Kau sudah makan siang. Bagaimana jika aku mentraktirmu? Pria itu kembali menghampiri Winda. Pergilah. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Winda membentak dengan keras. Membuat semua karyawan menoleh. Winda, apa yang kau lakukan? Dia adalah ketua tim pemasaran. Seniormu. Ucap salah satu karyawan. Winda menghela nafas kembali dan memutar bola matanya malas. Terus kenapa jika dia ketua timku? Jangankan hanya ketua pemasaran saja, bahkan pemilik hotel ini. Aku pernah membantingnya ke lantai. Hahaha. Winda tersenyum menyeringai. Mengingat saat dirinya berkelahi dengan John. Apalagi ketika John terhempas di lantai karena tendangannya. Itu sangat lucu, jika mengingatnya. Bagaimana? Apa kau mau makan siang denganku? Tanya pria itu lagi. Maaf ketua June. Aku tidak bisa. Tolak Winda halus dengan senyuman yang dipaksakan. Kenapa? Apa kau punya janji lain? Benar ketua. Saya memiliki rencana lain. Maafkan saya. Winda tersenyum kembali sembari merunduk. Pergilah sana. Aku tak mau ada gosip yang tidak-tidak. Pria dingin itu pasti akan marah. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Sampai nanti. Dia pun menyerah dan pergi meninggalkan Winda. Hufet. Lagi-lagi Winda menghela nafas panjang, untuk kesekian kalinya. Pria akhirnya pergi juga. Tapi Winda bingung di mana memangnya mereka pernah bertemu. Aku ingat. Dia pria yang membantuku ketika di lift. Winda mengingatnya. Kring kring kring. Ponselnya pun berdering. Ada sebuah panggilan masuk. Segera Winda mengangkatnya dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Ada apa? Tanya Winda mengawali pembicaraan. Aku tidak bisa makan siang denganmu siang ini.
Karena aku harus bertemu dengan klien penting dan makan siang bersamanya. Ucap John di seberang sana. Apa-apaan pria ini? Lagian siapa juga Yabek berharap makan siang dengannya? Gumam Winda. Baiklah, tidak apa-apa. Ucap Winda. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Jangan lupa makan siang ya. Panggilan pun terputus. Winda juga terdiam, tertegun mendengar ucapan John. Apakah baru saja dia sedang mengingatkanku untuk makan? Ada apa dengannya? Apa dia benar-benar telah jatuh cinta padaku? Wajah Winda merah merona. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan tersenyum terus-menerus. Entah kenapa dia merasa senang sekali dengan perhatian kecil itu dari John. Siang itu di restoran hotel. John sedang duduk menunggu seseorang. Klien yang sangat penting. Karena orang itu hendak bekerja sama dengan Hotel John. Dia hendak menyewa 100 kamar dalam 3 bulan ke depan. Untuk dijadikan mes karyawannya. Tentu saja John sangat antusias. Karena ini akan menjadi kerjasama yang akan sangat menguntungkan. Tidak boleh terlewatkan, pikir John. Selamat siang Tuan John. Apakah Anda telah menunggu lama? Sapa seorang pria tampan yang baru saja datang. John langsung berdiri dan menjabat tangannya. Tidak sama sekali Tuan Justin. Senang untuk bertemu Anda kali ini. Silahkan duduk. Benar sekali. Pria itu adalah Justin Kyle, pemilik tambang emas terbesar di Korea Selatan. Dia juga merupakan ketua dari anggota mafia besar bernama G-Dragon setelah ayahnya pensiun. Mereka berdua makan siang bersama sambil membicarakan tentang kerja sama ini. Setelah selesai makan siang, mereka langsung melakukan penandatanganan kontrak kerja sama. Jadi selama 3 bulan ke depan, 100 kamar hotel berukuran sedang di hotel milik John ini akan menjadi mes tempat tinggal untuk karyawan-karyawan Justin. Tak terasa hari sudah sore. Sudah waktunya pulang kerja. John melirik arloji di tangan kirinya. Lalu menatap ke arah pintu masuk ruangan kerjanya. John merasa gelisah. Karena seharian ini dia tidak bertemu dengan Winda. Karena itu dia sangat bersemangat ketika jam sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Kenapa aku jadi seperti ini sih? Sungguh tidak bisa kupercaya, jika aku akan merasa sangat senang akan bertemu dengannya. John menertawakan dirinya sendiri yang sudah hilang akal. Ceklek. Ken masuk ke dalam ruang kerja John. Tuan sudah waktunya pulang. Saya pamit lebih dulu, untuk menjemput Nona Naya dari sekolah. Ken meminta izin John untuk pamit lebih dulu. Untuk menjemput Naya pulang sekolah. Karena dia sudah ditugaskan John menjadi supir yang menjemput dan mengantar Naya ke sekolah. Pergilah. Ingat jaga adik iparku dengan baik. Ucapnya tanpa sadar. Baik, Tuan. Saya permisi dulu. Ken pun segera pergi. Pria itu tersenyum mengingat perkataan John tadi. Adik ipar. Sepertinya Tuan sudah mulai menerima Nona Winda sebagai istrinya. Ting. Pintu lift terbuka. John melangkah keluar dari dalam lift khusus CEO. Dengan kepala yang celingak-celinguk melihat kondisi keadaan. Sudah sepi, tidak ada orang. Senyuman tergambar jelas di wajah pria itu. John menyusuri lorong menuju meja kerja Winda. Gadis itu masih sibuk merapikan meja kerjanya. Ia tak menyadari kehadiran John. Sudah selesai, ucap John. John melihat gadis itu tersentak kaget. Ah, kau mengagetkanku. Untuk apa kau kesini? Tanyanya dengan raut wajah bingung. Untuk menjemputmu pulang bersama. Jawab John santai. Menjemputku. Cih. Yang benar saja. Rumahmu bahkan sangat dekat, tinggal naik lift saja sudah sampai. Jadi untuk apa menjemputku? Ucapnya terkekeh sambil terus merapikan meja. Kenapa?
Apa kau tidak suka melihatku di sini? Tapi kenapa kau membiarkan ketua pemasaran mendekatimu? Ucap John dengan raut wajah dinginnya. Winda terkejut. Dia langsung mendekati dan berdiri di samping John. Pria itu bersandar pada dinding dengan tangan kanan yang masuk ke dalam saku. Kau melihatnya? Winda bertanya. John menjawabnya dengan anggukan. Apa kau marah? Aku benar-benar tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Hanya dia saja yang terus mencuri-curi waktu untuk mendekatiku seharian ini. John tersenyum melihat tingkah Winda yang dia pikir sangat lucu. Gadis itu takut membuat John jadi salah paham. Aku tahu. Tenanglah, aku tidak marah. Ucap John seraya mengelus pucuk kepala Winda sambil tersenyum. Aku akan menyuruh Ken mencari tahu tentang ketua pemasaran itu. Bagaimana bisa dia menggoda istri bosnya? Syukurlah. Winda menghela nafas seraya mengelus dadanya. Tapi apa aku salah lihat? Kau selalu tersenyum padaku. Ada apa? Aku. Memangnya tidak boleh aku tersenyum? Kalau begitu akan berhenti tersenyum. Ucap John gugup dan melirik Winda sekilas. Tidak. Bukan itu maksudku. Sebenarnya kau jauh lebih menawan jika tersenyum. Ucap Winda malu-malu. Benarkah? Lebih menawan mana aku dengan ketua pemasaran itu? Cih. Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu kekanakan bertanya seperti itu? Winda menyipitkan matanya menatap John. Aku tidak kekanakan. Cepatlah selesaikan pekerjaanmu. Lalu kita pulang. Ucap John dingin dan ketus. Hufet. Baiklah Tuan Dingin. Aku akan segera selesai. Kau sangat cepat berubah suasana hati. Sangat membingungkanku. Winda menggerutu sambil melanjutkan merapikan meja kerjanya. Sebentar lagi aku akan membawamu menemui ayahku. Ucap John. Terus kenapa? Jawab Winda santai. Kau harus belajar untuk terbiasa menggandeng tanganku. Agar di depan keluargaku kita terlihat seperti pasangan yang saling mencintai. Ucap John. Winda mengernyit heran. Apa harus? John mengangguk. Kau bisa memulainya dari sekarang. Ucapnya lagi. Apa tidak apa-apa. Aku menggandeng tanganmu di tempat umum. Winda merasa ragu. Tidak apa-apa. Tidak ada orang di sini. Ucap John. Tapi CCTV. Winda menunjuk CCTV. Biarkan saja, tidak usah menghiraukan mereka. Ucap John. Baiklah. Dengan sangat ragu-ragu, akhirnya Winda menggandeng lengan John. Jantungnya berdegup dengan sangat cepat. Winda menyandarkan kepalanya di pundak pria dingin itu. Betapa nyamannya dia rasakan. John tersenyum simpul sambil melirik Winda. Gadis itu tidak sadar jika pria dingin itu sudah mengerjainya. John hanya ingin Winda menggandeng tangannya saat ini. Sekarang aku lebih yakin lagi. Aku benar-benar telah jatuh cinta dengan gadis nakal bodoh ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Winda. Gumam John. Mereka berdua pun berjalan sambil bergandengan menuju lift khusus CEO. Akan tetapi mereka tak menyadari jika ada sepasang mata yang sedang menatapi gerak-gerik mereka sedari tadi. Dari kejauhan seorang wanita mengepalkan tangan dengan kuat. Menatap lurus ke depan, di mana ada pemandangan yang sangat membuat dadanya panas. Hana terbakar api cemburu. Dia tidak terima ternyata dugaannya benar. Winda telah mencoba menggoda Tuan John, pikirnya. Aku tidak akan membiarkanmu lepas, Winda. Sesampainya di apartemen John, Winda masih belum melepaskan gandengannya pada lengan pria itu. Sama-sama merasa nyaman, jadi rasanya sangat enggan untuk melepaskannya. Mereka berdua saling melempar senyuman sedari tadi. Seperti orang yang lagi kasmaran saja. Sampai-sampai tidak sadar jika ada Naya dan Ken yang memperhatikan mereka berdua.
Ada apa dengan kalian? Tanya Naya. Sontak mengejutkan Winda dan juga John. Keduanya langsung gelagapan melepaskan diri. Saling menjauh masing-masing. Apanya? Memangnya ada apa dengan kami? Winda menjawab dengan gugup. Sedangkan John langsung pergi masuk ke dalam kamar. Membuat Naya yang melihatnya jadi tergelak. Kalian adalah pasangan yang sangat aneh menurutku. Hahaha. Aku mau mandi. Ken, tolong kamu siapkan makan untuk malam ini ya. Aku sedang tidak mood untuk memasak. Winda berjalan menuju kamarnya. Baik Nona. Ucap Ken sigap. Cih. Lagian siapa juga yang mau dia memasak malam ini? Aku tidak sudi. Gerutu Naya setelah kepergian kakaknya. Ken tertawa pelan melihat Naya yang menggerutu. Kalau begitu saya akan menyiapkan makan malam dulu. Tunggu Ken. Ucap Naya. Ada apa Nona? Tanya Ken yang menghentikan langkah dan menoleh kembali pada Naya. Aku akan membantumu. Naya beranjak dari duduknya. Apakah Nona Naya bisa memasak? Tanya Ken. Tidak juga sih. Tapi dibandingkan dengan kakakku, bisa dibilang aku lebih lumayan. Hehehe. Naya tersenyum kikuk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Baiklah. Mari Nona. Ken pun menyiapkan makanan untuk malam ini. Tentunya dengan dibantu oleh Naya. Akhir-akhir ini mereka berdua terlihat akrab dan dekat. Di dalam kamar sepasang suami istri yang sedang aneh itu, John berpapasan dengan Winda yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan memakai piyama mandinya. Bukankah itu milikku? Kemana milikmu? Ucap John melihat ke arah Winda. Punyaku tadi tidak sengaja jatuh dan basah. Jadi aku meminjam punyamu. Maafkan aku. Winda memasang wajah sedih. Apa aku terlalu keras padanya? Batin John. Tidak apa-apa, kau bisa memakainya. Aku akan memakai yang lain. John hendak melangkah pergi. Tunggu dulu. Ada apa? John menoleh. Kau bisa memakai ini saja. Aku sudah selesai meminjamnya. Ucap Winda seraya menarik tali piyama yang terikat di pinggulnya. Sontak John sangat terkejut dengan apa yang akan dilakukan Winda. Ya. Apa yang mau kau lakukan? Teriak John. Aku tentu saja mau mengembalikan piyama mandimu. Winda kembali membuka ikatan tersebut. Apa yang kau lakukan? Apa kau mau memperlihatkan tubuhmu padaku? Teriaknya lagi. Winda tercengang lalu tergelak tawa. Hahaha. Apa kau sedang memikirkan betapa indahnya tubuhku? Ya, tidak mungkin aku akan memperlihatkannya padamu. Jangan bermimpi. Winda membuka abis piyama mandi milik John. Lalu melemparkannya pada pria dingin yang sedang salah tingkah itu. Ternyata Winda telah mengenakan pakaiannya dari balik piyama mandi tadi. Gadis itu tidak bisa menahan tawa melihat John yang panik tadi. Dia tertawa sampai sakit perut. Pria yang dingin dan kaku ternyata bisa panik dan salah tingkah. Betapa lucunya raut wajah John. Winda tak bisa berhenti tertawa. Tidak ada yang lucu. John berucap pelan sambil membalikan tubuhnya membelakangi Winda. Kau sangat lucu John. Winda masih tertawa. Berhentilah. Hahaha. Ku bilang berhenti sekarang juga. Atau kau mau aku menurunkan gajimu? Bentak John mengancam. Sontak Winda langsung terdiam. Dia menatap kepergian John yang masuk ke dalam kamar mandi. Cih. Apa-apaan sih? Dikit-dikit marah dan mengancam. Sama sekali tidak seru. Winda menggerutu kesal sambil berjalan keluar dari kamar pria dingin itu. Dia pikir lebih baik dia membantu Ken memasak makanan untuk malam ini. Bersambung.